Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian, mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Sekolahnya hancur, Pak. Semuanya kan udah rata, Pak. Jadi kami di sini, Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa, Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu, Bu. Benar, Pak. Jadi dibagi dua ya, Pak. Jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara kondisi sekolah rusak parah akibat dilanda banjir bandang, anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pidijaya Aceh tetap semangat melakukan kegiatan belajar mengajar di masjid. Ya, bisa kondisi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pidijaya Aceh rusak parah, penuh lumpur sisa material banjir bandang. Seluruh fasilitas dan buku-buku sekolah rusak, belum layak digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Meski dalam keterbatasan, kegiatan belajar dialihkan ke Masjid Agung Tengku Cipante 25 yang tak jauh dari sekolah. Anak-anak tetap antusias bersekolah meski dalam keterbatasan. Sementara para wali murid berharap bangunan sekolah bisa segera diperbaiki secara keseluruhan sehingga aktivitas belajar mengajar bisa berlangsung secara normal. Bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan Jamal Pangwa di Masjid Agung Tengku Cipante G5 Pidijaya Aceh. Ya, selamat pagi Jamal. Bagaimana suasana hari pertama kegiatan belajar mengajar di sana? Baik. Kita berada di siswa-siswa min 1 Pidijaya dipindahkan lokasinya untuk sementara waktu karena kondisi sekolahnya memang mereka mengalami rusak parah. Karena lokasi sekolah mereka adalah salah satu kawasan yang memang kondisinya banjirnya memang parah. Bahkan di samping sekolah mereka itu ada sekolah yang memang hanyut bangunannya, yaitu sekolah SD Itianur. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar mereka berada di masjid dengan pakaian seadanya dan juga peralatan seadanya. Begitu Yasmin dan Yogi. Ya, Jamal, kurang lebih ada berapa jumlah murid yang mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini? Untuk saat ini jumlah murid diperkirakan sekitar 50%, dengan jumlah sekitar 30 murid yang hadir dengan berpakaian seadanya. Begitu Yasmin. Ya, bagaimana untuk mungkin buku-buku mereka, apakah masih ada atau bagaimana nih dengan mereka belajar mengajar di masjid tersebut? Sebagian siswa yang memang tidak terdampak mereka membawa tas dan peralatan sekolah, sedangkan siswa-siswa yang memang
kondisinya berdampak parah, mereka tidak memiliki apapun dan hanya bersekolah dengan pakaian biasa saja dan hanya menggunakan sandal. Begitu ya, dan Baik, rekan Jamal, bisakah diperlihatkan kita ke semua untuk situasi terkini di sana? baik, oke, ini kita saksikan bersama gimana kondisi proses belajar di dalam masjid. Ini siswa-siswinya lagi dibagikan snack makanan oleh guru-guru mereka karena mereka banyak siswa-siswa yang berdampak yang tidak memiliki makanan dari bagi. Ya, bagaimana untuk bantuan dari pemerintah daerah atau pusat saat ini? Untuk siswa saat ini belum ada bantuan dari tas sepatu maupun buku-buku mereka. Mereka hanya melaksanakan sekolah. Yang lebih menarik, mereka hari ini harus hari pertama untuk mengikuti kegiatan belajar. Karena kemarin mereka tidak bisa melakukan aktivitas karena jalannya berlumpur dan licin. Ya, Jamal, apakah sudah ada informasi mengenai kapan kira-kira pembangunan ulang sekolah di sekolah terdampak bencana ini akan dilakukan di sana? Untuk sekolah mereka saat ini para wali murid maupun relawan sedang melakukan pembersihan, Yogi dan Yasmin. Bisa kita saksikan ini di sekolah mereka. Ini kondisi sekolah mereka yang sangat rusak parah dan dipenuhi lumpur. Bahkan lumpurnya menggunung di sini. Baik, mungkin seberapa antusiasnya murid-murid ini menghadiri hari pertama sekolah di sana? Murid sangat antusias, bahkan mereka saling bersapa dengan kawan-kawannya, saling senang, saling bercerita bagaimana kondisi saat banjir. Karena selama ini mereka libur dan terpencar-pencar mengungsinya. Nah, ketika di sekolah ini mereka saling bercerita terkait persoalan-persoalan banjir yang dialami mereka masing-masing. Gitu, Yogi. Ya, Jamal, terkait dengan akses para murid menuju ke lokasi belajar di masjid tersebut, apakah akses jalannya sudah mulai bersih ataupun masih berlumpur atau seperti apa kondisinya? Kondisi jalannya sangat parah karena memang masih tergenang air dan begitu juga dengan lumpur yang sangat licin. Bahkan ada wali murid yang terpleset bersama anaknya saat mengantar sekolah tadi pagi. Begitu Yasmin dan Yogi. Oke. Baik, itulah informasi dari Jamal Panggawam dari PDJ Aceh. Terima kasih rekan Jamal, selamat bertugas kembali.